Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-81 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan di dalamnya itu di dalam hadis yang sahih an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd sahabah qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan untuk beliau bahwa sebagian sahabat berkata. Jadi ceritanya ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada beliau tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya Anas bin Malik belum menceritakan ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke sebagian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin bertanya tentang yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang nawafil, ibadah Nabi yang beliau lakukan di dalam rumah beliau. Tentunya yang mengetahui adalah istri-istri beliau. Makanya mereka datang dan bertanya bagaimana ibadah beliau di rumah. Menunjukkan tentang bagaimana semangatnya para sahabat tersebut di dalam beribadah kepada Allah. Bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika dikabarkan kepada mereka, oh ibadahnya Nabi adalah di rumah demikian dan demikian. Kalau malam demikian, kalau siang demikian. Maka sepertinya 3 orang tadi ini taqalluha. Mereka menganggap ini sedikit. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini sedikit, tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya, sebelum datang. Ini yang disampaikan oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan tentang bagaimana ibadah beliau. Ternyata mereka menganggap ini adalah ibadah yang sedikit. Kemudian setelah mereka mengetahui sedikitnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang mereka bayangkan maksudnya, akhirnya mereka membuat makhraj sendiri, membuat alasan sendiri. Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kemudian mereka mengatakan, di mana kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya, kalau beliau ibadahnya sedikit, seperti yang kita dengar tadi dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sehingga kalau beliau ibadahnya demikian, itu lumrah, karena sudah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Lah kalau kita, siapa yang menjamin? Intinya mereka ingin mengatakan berarti kita harus memperbanyak ibadah. Meskipun Nabi SAW tidak seperti kita dalam banyaknya ibadah, yaitu karena beliau sudah diampuni dosanya. Sedangkan kita kan belum. Sehingga kita jangan menyamakan diri kita dengan beliau. Kita harus memperbanyak ibadah. Ini ucapan mereka. Akhirnya mereka masing-masing mengucapkan ucapan ini. Ingin mewujudkan ibadah yang lebih banyak. Qala ahaduhum, salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana fa inni usalli al-laila abadan. Yang satunya mengatakan, adapun ana, maka aku akan salat al-lail. Maksudnya adalah semalam penuh. Usalli al-laila, aku akan melakukan salat malam terus abadan selama-lamanya. Maksudnya adalah tidak mau tidur. Al-lail kulluhu, malam seluruhnya dia gunakan untuk salat. Baik. Adapun yang lain, wa qala akhar, ana asumud dahra wa la uftir. Adapun ana, maka ana akan terus-menerus berpuasa. Ya, setiap hari berpuasa. Wa la uftir, dan aku tidak akan berbuka. Maksudnya, tidak akan dia tinggalkan satu hari kecuali dia dalam keadaan berpuasa. Wa qala akhar, adapun yang ketiga, dia mengatakan ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Adapun ana, maka ana akan meninggalkan wanita. Maksudnya tidak akan menikah selama-lamanya. Masing-masing dari mereka 3 orang tadi ingin mempertinggi kuantitas dari ibadah mereka dan tidak ingin melakukan sesuatu yang mengurangi ibadah mereka. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala
Kemudian Nabi SAW datang. Dzukira lahu anna ba'dha sahabah qala amma ana fala aqulu lahm. Disebutkan kepada beliau, dzukira lahu, disebutkan untuk beliau yaitu Nabi SAW, bahwasanya sebagian sahabat mengatakan amma ana fala aqulu lahm. Adapun aku, maka aku tidak akan memakan daging. Ini berarti lafaz tambahan daripada lafaz yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya ada di antara mereka yang mengucapkan ucapan ini yaitu tidak akan memakan daging. Wa qala al-akhar, amma ana fa aqumu wa la anam. Adapun yang lain maka dia mengatakan, adapun ana maka aku akan salat malam tanpa tidur. Wa qala al-akharu, amma ana fala atazawwaju an-nisa. Adapun ana maka ana tidak akan menikah. Wa qala al-akhar, dan yang lain mengatakan, amma ana fa asumu ad-dahr. Adapun ana maka ana akan berpuasa selama-lamanya. Ya. Fala akulul laham ini ada di dalam lafaz dari al-Imam Muslim. Ya. Faqala ba'dhum la atazawwaju nisa wa qala ba'dhum la akulul laham wa qala ba'dhum la anam ala firash. Ya, ini disebutkan di dalam sebagian riwayat. Amma ana fa asumu dahr. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ucapan mereka ini, beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Beliau panggil itu orang-orang yang mengucapkan ucapan tadi, karena sudah sampai kepada beliau kabar tentang ucapan mereka. Maka beliau memanggil mereka dan mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang tadi mengucapkan demikian dan demikian? Yang mengucapkan saya salat malam terus, yang mengatakan saya akan puasa terus dan seterusnya. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, kata beliau, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Jadi kalau kalian berbicara tentang ini adalah menunjukkan rasa takut kami, ini menunjukkan tentang takwa kami kepada Allah, ketahuilah bahwasanya aku, kata beliau, adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu sesuatu yang musallam, sesuatu yang diterima oleh mereka. Nabi SAW beliaulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Tapi lihat, lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi, meskipun aku adalah orang yang takut dan bertakwa kepada Allah, aku tetap berpuasa dan aku berbuka. Terkadang beliau berpuasa dan terkadang beliau berbuka, tidak seterusnya berpuasa. Berarti sunnah beliau adalah terkadang berbuka, terkadang berpuasa. Wa usalli wa arqud, dan aku salat, yaitu salat malam, dan aku tidur. Petunjuk Nabi SAW, beliau tidur di awal malam, kemudian setelah itu bangun di akhir malam. Berarti beliau yusalli wa yarqud, beliau melakukan salat kemudian beliau bangun. Tidak seluruh malam beliau gunakan untuk salat semuanya, tapi ada istirahat untuk badannya, untuk jasadnya. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan beliau adalah orang yang paling bertakwa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, tapi beliau menikah. Menunjukkan bahwasanya ketakwaan bukan berarti seseorang tidak menikah. Ketakwaan bukan berarti seseorang tidak tidur di waktu malam. Ketakwaan bukan berarti dia berpuasa terus-menerus, tidak. Jadi sunnah Nabi SAW as-shaum wal iftar, salah wal ruqud, dan juga zawaju an-nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci jalanku tadi, jalan Nabi SAW adalah yang disebutkan oleh beliau sebelumnya. Berpuasa diselingi dengan iftar, salat ada tidurnya, dan dia juga menikah dengan wanita. Ini adalah di antara sunnah Nabi SAW. Maka beliau mengingatkan, barang siapa yang membenci sunnahku ini, barang siapa yang membenci sunnahku ini, jalanku ini, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk orang yang mengikuti jalanku. Falaysa minni, maksudnya adalah bukan termasuk orang yang mengikuti jalanku. Lafaz yang disebutkan oleh beliau di sini, lakinni anamu wa aqum wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa wa akulu lahma. Akan tetapi aku tidur dan aku bangun dan aku berpuasa dan aku berbuka dan aku menikah dengan wanita dan aku makan daging.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golongan, bukan termasuk orang yang mengikuti jalanku. Baik. Di sini beliau mendatangkan hadis ini untuk menunjukkan tentang celaan bid'ah dan bahwasanya bid'ah ini bisa menyebabkan seseorang membenci sunnah Nabi SAW, bisa menjadikan seseorang membenci agama Islam itu sendiri. Dan kalau orang sudah membenci agama Islam, maka dia bukan orang yang mengikuti jalannya Nabi SAW. Dari mana bisa demikian? Antum lihat yang dilakukan oleh sahabat di sini, salat malam, puasa, ini ada dalilnya, ada sunnahnya. Tapi kalau dilakukan secara berlebihan, tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini termasuk bisa dikhawatirkan nanti bisa menjadikan dia membenci sunnahnya Nabi SAW. Akibatnya, falaysa minni, dia bukan termasuk orang yang menempuh jalannya Nabi SAW. Padahal ini adalah asalnya adalah disunnahkan. Perkara yang disunnahkan, salat malam, puasa, ini perkara yang disunnahkan. Tapi ketika dilakukan lebih melenceng dari jalan Nabi SAW berlebihan, justru malah bisa menjadikan seseorang bukan termasuk orang yang mengikuti jalan Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan sesuatu yang bid'ah? Kalau yang disunahkan saja akibatnya tadi itu, falaysa minni. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan sesuatu yang bid'ah? Sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka semakin falaysa minni, semakin jauh dari jalannya Nabi SAW. Kalau sesuatu yang disunahkan saja oleh beliau tapi dilakukan berlebihan, falaysa minni. Apalagi sesuatu yang bid'ah yang memang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini semakin dahsyat falaysa minninya, yaitu bukan orang yang mengikuti jalanku. Di sini beliau mengatakan, dan ini jarang sekali beliau mengucapkan dengan ucapan beliau. Biasanya ayat, hadis, athar, ayat, hadis, athar. Di sini beliau berbicara. Fata'ammal, kata beliau, hendaklah engkau memperhatikan, merenungi. Idza kana ba'du afadhil sahabah lamma aradu tabattula lil ibadah. Ketika ada sebagian orang-orang yang mulia dari kalangan sahabat Nabi SAW ingin tabattul, yaitu ingin mengkhususkan hidupnya untuk ibadah. Ini yang melakukan seorang sahabat, dan yang dilakukan adalah sesuatu yang asalnya dia adalah sunnah, cuma berlebihan. Qala fihi hadzal kalam al-ghalidha. Meskipun demikian, Nabi SAW mengucapkan ucapan yang sangat keras ini, yaitu ucapan beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini beliau berbicara di depan afadhilus sahabah, di depan para sahabat. Demikian diucapkan. Kalau sampai seorang sahabat raghiba an sunnati Nabi SAW, maka falaysa wa samma fi'lahu rughuban anis sunnah. Dan beliau menamakan perbuatan mereka ini sebagai bentuk kebencian terhadap sunnah beliau SAW. Harusnya mengikuti beliau, salat dan tidur, berpuasa dan kadang tidak berpuasa, dan seterusnya. Beliau menamakan ini sebagai bentuk kebencian terhadap sunnah beliau SAW. Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah. Lalu bagaimana pendapatmu tentang selain ini dari bid'ah-bid'ah? Kalau sesuatu yang asalnya sunnah saja, salat malam, puasa, atau seperti tadi tidak memakan daging, ini sesuatu yang mubah. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan selain ini berupa bid'ah-bid'ah? Wa ma dhannuka bi ghairi sahabah. Lalu bagaimana seandainya ini yang melakukan adalah selain sahabat? Seorang sahabat saja yang kita tahu keutamaan mereka melakukan ini bisa sampai falaysa minni. Lalu bagaimana dengan selain sahabat? Yang tentunya keutamaan mereka tidak melebihi keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tentunya ini adalah lebih dahsyat yang demikian. Ini juga menunjukkan tentang bahaya bid'ah. Dan bahwasanya bid'ah ini dikhawatirkan termasuk bentuk kebencian terhadap sunnah Nabi SAW, dan orang yang membenci sunnah Nabi SAW maka bukan termasuk golongan Nabi SAW. Falaysa minni di sini maksudnya adalah tidak mengikuti diriku. Dalam Al-Quran Allah mengatakan
ketika menyebutkan tentang Talut dan juga Jalut. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Maksudnya adalah orang yang meminum, kan beliau mengatakan jangan minum. Maka barang siapa yang meminum falaysa minni, maksudnya bukan mengikuti petunjukku berarti. Karena dia minum. Petunjuk beliau adalah jangan minum. Kalau minum berarti falaysa minni, tidak mengikuti petunjukku. Wa man lam yat'amhu, barang siapa yang tidak meminumnya fa innahu minni, maksudnya adalah dia termasuk orang yang mengikuti diriku. Jadi falaysa minni bukan berarti dia keluar dari agama Islam. Maksudnya tidak mengikuti jalanku, tidak mengikuti sunnahku. Berarti di dalam bab ini ada poin-poin yang menunjukkan tentang bahaya bid'ah. Di antaranya bahwasanya orang yang melakukan bid'ah maka dikhawatirkan akan menyeret dia membenci Islam itu sendiri. Kemudian di antara bahaya bid'ah di sini adalah menjadikan seseorang terputus dari kecintaan Nabi SAW. Semakin dia melakukan bid'ah, semakin banyak maka akan semakin jauh dari kecintaan Nabi SAW. Dan ini ditunjukkan oleh hadis Inna ala abi fulanin laysu li bi awliya innama awliyai al-muttaqun. Kemudian di antara bahaya bid'ah bahwasanya orang yang melakukan bid'ah maka ini bukan termasuk orang yang mengikuti Nabi. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Anas, kalau amalan yang asalnya sunnah saja dilakukan secara berlebihan bisa dinamakan tidak mengikuti Nabi, apalagi orang yang benar-benar dari awal melakukan sesuatu yang bukan sunnah Nabi SAW. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.